Teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi, kita bahasnya perbankan. Nah, ini yang buat membangun kekayaan lah biasanya di perbankan ya. Jadi memang agak sedikit lama ya, pelan-pelan bertahap ya. Kalau dijadikan menabung juga semakin effortless, semakin bagus gitu ya. Dan yang penting kita tahu fundamentalnya ada. So that's why tadi untuk kayak BNLI, terus yang lain-lain itu nggak tahu masukin ya, karena volumenya juga kecil gitu kan, terus naiknya agak lama. Ya menurutku ya daripada, karena aku juga nggak mendalami bank-bank yang second liner teman-teman ya. Jadi kalau nggak tak masukin, at least teman-teman dapat dulu nih yang gede-gedenya aja gitu ya. Yang asingnya pasti masuk gitu ya. Jadi kalau dari top perbankan kan yang udah teman-teman lihat wajib ada asingnya ini pasti BRI, BCA, dan BMRI. Bisa lihat ya kan, asingnya masuk triliunan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti, Mas kok jarang banget sih bahas bank second liner? Ya karena alasannya itu. Kenapa? Karena Mas Emon lebih prefer pada liquidity-nya foreign gitu ya. Makin banyak foreign yang masuk, Mas Emon mau. Kenapa? Karena tolak ukurnya simple. Mas Emon lebih pengen nyangkut sama orang yang duitnya triliunan dibandingkan nyangkut gara-gara dibanting kayak di dada gitu kan. Dibanting sama temen sendiri ya, temen sekampung ya. Gitu. Ya simpelnya gitulah temen-temen ya. Gitu. Biar kita nggak dikarungin lah ya. Gitu. Nggak apa-apa naiknya agak lama. At least di situ kita lihat, oke, asingnya mau beli, tandanya ya berarti kayaknya lumayan bagus nih. Apalagi masuknya sampai triliunan kan. Berarti di situ ada credibility lah yang harus dijaga sama emiten itu kan kalau asingnya mau masuk. So that's why Mas Emon lebih prefer foreign liquidity gitu ya. Oke. Jadi kita sebelum bahas banks ya sudah pasti kita coba bahas composite dulu ya. Jadi yang pertama sebenarnya Mas Emon mau mengucapkan dulu ya buat teman-teman, selamat sudah masuk di IHSG dan sudah menikmati cuannya. Luar biasa ya kalau masih dikasih rally sampai 9.000, karena ada efek Pak Purbaya juga yang bisa membuat ekonomi kita semakin lebih baik ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau kita punya bursa itu naik ya, kalau kita punya sektor saham itu naik ya, indeksnya naik, berarti sebenarnya di sini ada kepercayaan investor baik domestik maupun asing itu percaya pada ekonomi sebuah negara gitu ya. Makanya harga sahamnya bisa naik gitu kan. Nah, karena apa? Karena ya sektor bisnisnya berarti berjalan gitu kan. Simpelnya gitu. Kepercayaan terhadap pemerintah naik salah satunya, terus daya beli masyarakat meningkat, sektor bisnis naik, berarti kan sebenarnya harga bursa juga naik gitu kan. Jadi ya kalau misalnya masih di bawah naik ya, kita percaya lah. Ke 9.000 ini masih bisa, tapi ya tetap harus rasional juga ya teman-teman ya. Jadi hari bursa ya ini makanya sekalian kita update ya. Sisa 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, baru minggu depannya lagi Senin, Selasa, baru nanti kita mulai tahun baru di tanggal 2 gitu ya. Jadi ya selama 2 minggu ke depan mungkin bursa akan sepi teman-teman. Terus lihat juga di sini kemudian untuk IHSG kita juga udah mulai ya sedikit sideway ya, agak lama di 8.600-an. Jadi kalau menurut Mas Emon, meskipun aku bullish ya teman-teman ya, ke 9.000 itu masih bisa berpotensi, tapi tetap aja nih kalau di akhir-akhir liburan teman-teman ngelihat liquidity-nya kurang, saham-saham makin nggak jelas kayak di eh, tarik ulur ya ini wajar ya, sisa 5 hari ya tahun ini ya. Jadi kalaupun nanti teman-teman ngelihat IHSG dibawa ke 8.500 nih untuk testing area support, ini tetap masih dalam kondisi koreksi yang sehat gitu ya. At least teman-teman sudah tahu, oh iya ini wajar nih kayak gini nih. Kita tahu ini liburan. Jadi kalau saya lihat IHSG ke 8.500 ya udah wajar. Kenapa? Kayak karena lihat, oh MA5 MA10-nya udah koreksi nih. Crossing down ke bawah meskipun di sini masih ada demand ya. Kayak diangkat lagi di sesi 2. Terus teman-teman lihat apa lagi? Oh iya nih Mas, stochastic slow juga turunnya udah jauh. Jadi saya main-main santai dulu lah. Ya kan trading-trading cantik dengan kurangnya proporsi gitu ya. Jadi iseng-iseng mau coba testing-testing ilmu juga nggak apa-apa gitu kan. Supaya nggak bosan, tapi teman-teman sudah tahu nih, oh saya kurangi dulu lah porsinya. Kenapa? Karena kalau dari momentum stochastic slow juga ini udah turun. Mungkin teman-teman yang pakai MACD juga udah bisa ngeliat ini ada potensi mulai koreksi ya IHSG ya. Dan itu sangat wajar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat IHSG koreksi, lihat sebagai opportunity, bukan lihat sebagai ketakutan gitu ya. Lihatnya gimana? Lihatnya itu berarti, oh kalau IHSG-nya turun berarti saham-saham saya dalam tanda petik yang sudah dijadikan watchlist ini ada berpotensi koreksi. Kalau koreksi sahamnya bagus ya udah tinggal siap untuk masuk di harga bawah gitu ya. Jadi untuk IHSG seperti itu teman-teman.
eh ya kalau udah banyak cuan selama setahun ini ya congratulations ya, tetap ya, mantep ya. Nah, itu untuk update kita ya di IHSG, persiapan untuk besok. Jadi teman-teman ya di malam ini udah bisa persiapan lah kira-kira apa yang akan dilakukan untuk portfolio teman-teman gitu ya. Kalau nggak yakin bisa switching juga misalnya ke RDPU atau RDPT. Itu yang penting, kalau misalnya mau duitnya tetap jalan bisa juga sebelum teman-teman nunggu harga-harga bottom, masih make sense gitu ya. Terus kita langsung masuk ke bahasan pertamanya, BBRI. Gitu ya. Nah, BBRI ya ini juga seperti biasa ya teman-teman ya. Kita ngelihat memang yang namanya IHSG itu kan yang namanya BBRI itu kita ngelihat lah dari setahun terakhir ya. Kita lihatnya dari Januari ke sekarang sama dari Desember ke Desember. Ya teman-teman ngelihat nih, ya saham sekelas BBRI yang harga di atasnya 6.400 kan sebenarnya koreksi 3.600 ya, ke 3.600. Ya 43% koreksi gitu ya. Jarang-jarang lah untuk perbankan-perbankan besar tuh dikasih koreksi. Nah, ya di sini teman-teman ya kita ngelihat dia udah naik lagi nih di sini ya. Dan ini kalau misalnya teman-teman lihat ada potensi dia itu crossing di atas MA100, teman-teman akan lihat biasanya potensi yang namanya BBRI itu untuk naik ke atas gitu ya. Jadi kalau dia bisa hit gitu ya di atas MA100, maka teman-teman bisa lihat ada potensi untuk yang namanya BBRI untuk naik lebih tinggi gitu ya. Nah, ini juga dipantau, kita udah lihat 3.600 cukup solid. Jadi apa? Jadi ya udah buat teman-teman kemarin udah masuk, udah congratulations gitu ya. Terus kalau ditanya, Mas, kalau saya cicil-cicil BBRI bisa nggak ya? Ini tetap bisa. Teman-teman ingat, teman-teman dimanapun teman-teman beli di harga di bawah 4.000, teman-teman sudah ada di harga terendah sejak Februari 2024 gitu ya. Jadi udah dapat diskon 42% untuk BBRI. Tuh, masuknya bukan berarti all in, tapi masuklah secara bertahap gitu ya. Masuknya bertahap, dicicil sebulan, at least teman-teman ada proporsi, pilih ya ntar entah BBCA atau BBRI, at least teman-teman tahu di sini adalah saham yang bagus, dan kalau teman-teman lihat dalam jangka panjang itu selalu naik tuh ya. Ini mungkin koreksi, tapi teman-teman lihat. Nah, ini chartnya ya dari tahun berapa? Ini dari tahun 2008, setelah 2008 dia masih naik. Ini sama juga dengan BBCA nih, sekilas. Untuk weekly time frame dari BBCA, bentar ya, agak lama. Nah, ini juga sama. Nah, ini belum dihitung stock splitnya teman-teman ya. Nih. Jadi, sebenarnya untuk diversifikasi teman-teman masuk ke perbankan itu adalah salah satu hal yang bijak. Nggak langsung portfolio gede, tapi at least setiap bulan teman-teman ada exposure ke mereka gitu ya. Jadi tipis-tipis nggak kerasa tiba-tiba banyak gitu ya. Nah, kenapa ya? Kenapa dipilih begini ya? Karena kalau misalnya perbankan Indonesia bubar ya, ini perbankan inilah yang bermasalah gitu ya. Tak balik statementnya. Kalau misalnya something happen dengan negara kita ya udah pasti yang terguncang pertama itu adalah perbankannya. Tapi ya selama kita lihat negara kita ini masih berdiri dengan kokoh dan perbankannya ini banyak yang nontonin ya, baik dari OJK dan kawan-kawannya itu sama masyarakat sendiri yang pakai, ya menurutku mereka masih akan naik gitu ya. Dan nggak semua basically orang yang di Indonesia itu punya exposure ke perbankan gitu ya. Jadi ya dari segi bisnis meskipun perbankan itu udah tua gitu ya, tapi kalau misalnya di Indonesia marketnya masih ada. Jadi ini salah satu yang masih akan naik terus gitu ya. Dan sudah terjamin lah dari dulu gitu ya, masih naik gitu ya. Jadi kurang lebihnya gitu ya, udah tau lah. Terus apa? Terus BBRI ya. Jadi kita lanjut ke daily time frame-nya. Teman-teman udah tahu ini murah. Nah, jadi ya ini tergantung juga ya liquidity. Mungkin kalau misalnya teman-teman ngelihat akan ada sedikit sideways ya, either itu balik ke 3680 atau dia choppy sideways di 3700 ya, ini masih berpotensi dan itu sangat wajar ya, apalagi market sepi kan. Nah, ini masih ada di atas MA5 dan MA10, sebenarnya untuk naik masih bisa ya gitu. Tapi kita cek aja foreign flow-nya dulu. Nah, yang paling penting ya di perbankan untuk BBRI misalnya. Nah, untuk BBRI teman-teman lihat nih, di sini asingnya keluar terus gitu ya. Nah, ini sedikit Mas Emon balik ya. Kalau teman-teman lihat perbankan asingnya pada keluar, disitulah teman-teman mulai tanam lebih banyak. Kenapa? Karena kalau asingnya masuk, biasanya itu triliunan gitu ya. Ini tinggal dilihat. Oke, sometimes ada buangan triliunan. Tapi tinggal dicari. Nah, ini sekalian yang masuk, ini gede-gede nih. 600M, 150M. Nah, ini tinggal ditunggu aja nih.
next year-nya seperti apa gitu kan. Ya ini kita lihat belum ada lah masuknya gede gitu kan. Tapi ya secara teman-teman udah ngelihat saham seperti ini ya dia udah turunnya jebolnya udah lama gitu kan. Jadi ya mulailah akum gitu ya. Gitu. Karena ya kalau misalnya dia turun lagi ya enak, teman-teman dapat harga yang lebih murah gitu ya. Gitu. Nah, jadi di sini apa ya? Makanya masuknya pelan-pelan yang pertama ya di sini kita belum lihat nih ada inflow lagi dan ini sangat wajar kenapa? Karena berhubung akhir tahun. Ya udah kita tinggal lihat. Ya meskipun itu kelihatan jual semua ya, netnya net sell, tapi kalau teman-teman cermati di sini ya KZ ini masih akum gitu ya. KZ-nya masih akum seminggu terakhir. Nah ini ada XL ya, berarti ada retail juga masuk, nggak apa-apa masuk teman-teman ya. Ini nggak dibanting-banting kok ya, karena liquidity, karena cap-nya besar kan, jadi relatif aman lah ya, karena big banks gitu kan. Ada CC, ada DX juga, kita lihat yang dagang siapa, memang ZP, RX, BB, BK, aku ya. Jadi masuknya teman-teman biasa ya, ketua-ketua kita ya di sini lah ya, tuker-tuker barang, jadi ngikut-ngikut aja gitu ya. Gitu sih. Ini kurang lebih gitu ya teman-teman ya, masih fase koreksi, asingnya belum ada inflow. Kalau mau punya exposure silahkan, di sini masih murah. Nah ini nanti tinggal kita tunggu aja nih, kalau ekonomi membaik ya kita bisa lihat injek dari foreign itu akan besar gitu ya. Oke, itu untuk untuk BBRI gitu ya. Jadi nggak bisa ekspektasi banyak selama dia masih ada di 3.700 ini juga bagus. Seandainya ditarik pun ke 3.680 ini juga masih bagus ya teman-teman ya. Tetaplah sama. Oke, next untuk BBCA ya. Nah, BBCA itu ya tinggal teman-teman cek lagi ya. Kembali sama ya, ini masih di 8.000 dan kita ngelihat harganya kagak kuat. Nah, sama seperti yang kemarin ya. Hati-hati kita ngecek yang namanya semua MA itu di crossing oleh satu candle gitu ya, dan candle-nya candle merah. Tandanya kita lihat ini mulai terjadi pelemahan daripada si BBCA ya teman-teman ya. Bahagia nggak? Bahagia ya lihat BBCA makin terdiskon ya. Kenapa? Karena jarang BBCA ngasih koreksi dalam teman-teman ya. Nah, terus di sini teman-teman kalau misalnya berpotensi turun, berarti masih sesuai dengan kita punya analisa kemarin ya. Kalau BBCA nggak kuat di 8.000, maka ada potensi untuk sampai ke 7.500 untuk koreksinya. Bagus nggak? Bagus ya. At least teman-teman sudah dikasih sekali lagi kesempatan. Nah, kalau saran dari Mas Emon adalah jangan teman-teman maunya masuk di 7.500. Karena ketika teman-teman biasa berekspektasi besar untuk masuk 7.500 biasanya nggak dikasih. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Jadi apa? Jadi baiknya ya taruh exposure di 8.000, taruh lagi mungkin agak lebih besar kalau ke 7.500 ya pas nutup gap. Jadi teman-teman tetap dapat dua, punya exposure di 8.000, nanti di bawah turun lagi, tapi teman-teman sudah tahu, oh iya, saya masuk di BBCA tuh sudah sesuai dengan proporsi yang saya tentukan gitu, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, pas dan alokasinya sudah dibagi, gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi teman-teman ingat juga nih, kalau misalnya teman-teman masuk di BBCA harga bawah, ingatlah BBCA juga pernah stock split ya beberapa kali, terus saham bisa teman-teman wariskan, jadi nabung di saham yang kayak bagus-bagus ini juga teman-teman wariskan ke generasi berikutnya juga masih bisa gitu ya. Jadi sangat bagus lah kalau hold di saham yang kayak begini gitu ya. Gitu, oke? Sama belum lagi dividennya kan. Nah, sama teman-teman sama ya di perbankan. Kalau menurut Mas Emon ya, dividen itu jangan dikejar ya. Dividen itu jangan dikejar, tapi pakailah dividen itu sebagai bonus. Karena apa? Karena teman-teman sudah investasi pegang sahamnya dalam jangka waktu yang lama gitu. Supaya apa? Supaya terhindar lah dari dividen-dividen trap dan segala macamnya itu kan. Gitu. Jadi invest lah karena teman-teman tahu value perusahaan ini bagus gitu. Oke, jadi kurang lebih begitu ya. Kalau ini besok itu drop si BBCA itu di bawah 8.000 gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat berarti ada potensi nih untuk turun lagi ke 7.525. Jadi bagus gak? Bagus nih, bisa punya di dua average yang berbeda gitu kan. Gitu. Nah, ini kalau di bawah MA 100 ya agak sulit nih, teman-teman ya. Kita cek nih untuk si BBCA gitu ya. BBCA. Nah, untuk BBCA, nah tinggal dilihat, oh iya nih. Teman-teman lihat dari grafiknya aja nih. Karena apa? Karena kita ngelihat inflow dan outflow-nya itu zigzag-zigzag ya. Tinggal teman-teman lihat dari bulan 11 itu inflow dari ke BBCA itu turun ya.
koreksi ke bawah gini ya. Ini lihat dari sini, tandanya apa ya? Tandanya ya apakah BBC akan koreksi ya? Kalau ini berlanjut terus ya mungkin akan koreksi lagi gitu kan. Tapi disitulah maksud Mas Emon adalah teman-teman belinya bertahap ya, tipis-tipis. Begitu udah mulai bottoming, baru teman-teman mau injek gede juga itu nggak apa-apa gitu ya. Misalkan duit dingin ya balik lagi. Nah ya terakhir ya teman-teman kita ngelihat kayak di hari terakhir itu ada outflow 185 M ya. Setelah 172 M inflow, sebelum-sebelumnya juga buangannya juga gede ya dari asingnya. Tuh, kita cek lagi nih BBCA yang buang barang siapa. Nah ini aku nggak tahu ya apakah BBCA masih buyback teman-teman. Saya mau lupa apakah masih buyback atau enggak. Tapi ya at least kita tahu gitu ya. Ya ini SQ tuh ini ya BCA Sekuritas teman-teman ya. SQ tuh BCA Sekuritas ya. Ini nggak tahu emang beneran SQ-nya beli barang apa enggak. Tapi CC sama KZ juga masih ada yang beli gitu ya. Jadi even asingnya tuh masih ada yang beli. Tapi emang kalau dilihat ya netnya net sell gitu ya. Jumlah yang jual lebih banyak daripada yang beli. Nah ini YU ya kayak biasa RX, BK, ZP, Tumpad AK masih buang. Akhir tahun biasa ya. Apa namanya? Biasa portfolio-portfolio yang barat gitu kan. Kalau udah mau Natalan ya tahun baru itu pasti buang-buang barang dulu. Tuh jadi ya sesuai ekspektasi lah teman-teman ya kalau besok koreksi. Jadi kalau misalnya bosen ya BBCA nggak naik-naik ya udah tau lah alasannya gitu ya. Gitu aja sih paling untuk BBCA ya. Oke, next lagi. Kita lanjut bahas untuk ini ya, BBTN ya. Nah, mungkin di sini BBTN itu apa? BBTN. Nah, ini ya. Ini BBTN juga sama nih. Sebenarnya ini kalau kita ngeliat strukturnya yang kebentuk nih bagus banget nih. Nah, ini nggak tahu Mas Emon ada teman-teman yang masuk dari harga 1000 nggak? Tapi apakah bagus? Ya kalau ngelihat posisi seperti ini bagus. Tapi nanti kita lihat foreign-nya dulu ya. Jadi untuk BBTN, ini tak kasih satu harga lagi ya. Di sini nih. Nah, oh iya dia dibawa turun dari 1185 ya. Nah ini biar nggak bingung, tak mati-matiin dulu. Di sini sama di sini bentar. Satu koreksi ke bawah, 65-nya mantul berarti, nah gini teman-teman. Kalau teman-teman ngelihat yang namanya nih di sini ya, si BBTN itu koreksi lagi sampai di berapa nih 1150. Nah ini sebenarnya masih wajar nggak? Ini masih tergolong wajar ya di sini nih. Nah ini kalau dia ditarik lagi, tapi teman-teman lihat, nah dia bottomingnya di 1090. Nah yang jadi PR nanti kalau misalnya dia itu adalah dia itu turun di bawah 1150. Nah ini potensi untuk dibawa ke bawahnya lagi rejectionnya bisa gitu ya. Kenapa ya? Karena di 1185 ini adalah area resisten gitu ya. Jadi sangat wajar kalau terjadi rejection. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya dipantau lah di 1150-nya. Seandainya bisa mantul ini create solid another higher low. Nah coba kita cek dari foreign flow-nya ya untuk si BBTN ya. Nah untuk BBTN, nah ini bagus, kalau dibilang bagus, karena ya kita ngeliat masih inflow. Jadi kalau yang masuk 2 hari 3 hari kemarin ya silahkan teman-teman mau hold ya bisa aja gitu ya. Kenapa ya? Karena ya ini benar-benar bagus gitu tuh. Asingnya masuk terus, nah tinggal kita lihat seminggu terakhir BBTN yang masuk siapa. Kalau ada ketua-ketua kita masuk ya bagus. Nah ini seminggu ya, ZP, si AK masuk tapi udah ada jualan, AG masuk, BK juga masuk dengan jualannya tapi nggak terlalu banyak. Jadi apakah masih bisa naik? Ya masih bisa potensi naik. Tapi kalau teman-teman nanti lihatnya dia agak choppy ya, dalam artian ya agak korektif gitu ya. Misalnya gini, agak korektif ya wajar ya, akhir tahun ya. Tapi at least kalau misalnya teman-teman fokusnya nanti lihat asingnya, kalau asingnya masih tetap akum terus ya congratulations ya yang dapat di bawah ya. Mas Emon nggak sempat spot ya. Tapi at least teman-teman sudah dapat harga BBTN harga bawah gitu ya. Tinggal di hold aja nih buat swingnya. Itu ya. Terus ya itu aja sih paling yang jual siapa, KZ ya, KZ-nya jualan, YP, CP, GR, SQ jualan. Gitu. Oke. Mantep ya untuk BBTN ya. Lanjut lagi. Oh iya, sorry kalau targetnya ya, sorry. Kalau target ya nggak bisa muluk-muluk lah ya BBTN ya teman-teman ya. 1205 lah kalau dia bisa close di atas 1185. Ini aja nih. Gitu. Tapi kalau seandainya dibawa koreksi ya ini wajar ya teman-teman ya. Gitu. Oke.
Kurang lebih gitu untuk BBTN. Selamat buat yang udah dapet di bawah. Mantap ya. Kalau aku sih agak-agak nggak begitu suka dengan BBTN ya. Nggak begitu mantengin lah. Nextnya BMRI ya. Nah, BMRI nextnya teman-teman, bentar ya. Ini agak lag. Nah, ini sesuai lah dengan analisa kita kemarin ya. Yang namanya BMRI kalau misalnya kuat harganya bisa nembus 5.100 ya, ini potensi naik lagi bisa nggak ya? Ini bisa. Nanti kita tergantung lihat asingnya ya. Aku nggak ngikutin sebenarnya sih dia diinjak dana tara lagi apa enggak. Tapi ya kalau dari technical apakah si bro ini bagus ya? Si bro ini bagus ya. Di atas MA5, MA10, terus di atas mana lagi nih? Nah, jebret. Stochastic slow-nya kebuka lebar ke atas, udah masuk area overbought ya, tapi tetap potensi naik ini tetap ada gitu ya. Jadi kalau udah punya di bawah silakan di hold. Kalau misalnya nggak punya barang di BMRI ya lebih baik ngincar BBCA. Kenapa? Karena masih di bawah dan belum naik. Itu ya. Kalau misalnya BMRI dicek, nah ini yang cakep lah, bener-bener cakep ya. Asingnya masuk terus ya dari tanggal 5 sampai tanggal 19 sejauh mata memandang asingnya masuk terus. Even di tanggal 18 masuknya juga gede ya, 400M. Menarik, sangat menarik. Jadi yang udah punya BMRI silahkan di hold teman-teman ya. Ini masih bagus ya, kita tinggal cek. BMRI koleksi terbesar siapa nih? Tanggal 15 sampai 19. Ya siapa lagi kalau nggak ketua-ketua kita ya? Si aku, si Kajet, si BK. Oh, BK-nya nggak ada, biasa jual ya. Aku Kajet RX ya. Yang masuknya gede-gede, bagus gak? Bagus. Terus siapa lagi? Oh, YP XL-nya jualan ternyata. Bisa naik gak? Bisa ya. Bagus banget lagi ngelihatnya. YP XL paling atas ya, XC. Nah, ada BK juga, BK-nya jualan. Jadi apakah bisa naik BMRI? Ya ini kelihatan jelas ya. Bisa naik lagi besok. Tuh. Itu aja sih. Yang ini kan yang salah satu yang benar-benar clear nih conviction-nya. Semuanya centang. Asingnya akum, retailnya keluar, ketua-ketua kita akum ya. Ini loh yang tak maksudku tuh bagus gitu ya. Jadi secara kita ngelihat conviction-nya jelas gitu kan. Oke, retailnya keluar seminggu terakhir. Ketua kita si aku Kajet RX beli lagi. Foreign-nya juga tebel-tebel, mantep gitu ya. Ini kan enak nih baru, oh iya nih potensi naik nih. Dan conviction-nya kuat gitu ya. Udah itu untuk BMRI. Next lagi Arto ya. Oh sorry, target ya. Targetnya belum ya. Targetnya dengan posisi seperti ini ya, kalau bisa dipertahankan BMRI, maka nextnya kita bisa cek targetnya 5.275 ya. Ke 5.000 dulu nih. Kalau misalnya 5.000, wah dia lumayan lah ya. Klaimnya kuat candle-nya ya, begini. Misalnya, ini nantilah setelah dia klaim 5.200 kita akan update lagi gitu ya, biar nggak terlalu muluk-muluk lah. Gitu ya, untuk BMRI. Oke, nextnya Arto ya. Nah, Arto itu, nah ini juga nih, biasa ya, FOMO-nya akibat Superbank ya, teman-teman ya. Salah satunya lah, kebaca lah ya, teman-teman ya. Nah, ini juga nih, hati-hati ya, jangan sampai nyangkut di kayak si, BBB biru apa Arto ya? Kayak Arto dulu. Nah, yang di spot pertama kali, MA dulu aja deh yang paling gampang dan semua orang bisa gitu ya. MA 100, 5 sama 10 nih. Jadi kalau teman-teman lihat pergerakan sekarang itu semuanya rata-rata udah mau mendekati MA ya, MA 100 gitu. Jadi apa? Jadi harus hati-hati nih. Kenapa ya? MA 100 biasanya MA 100 apa MA 200 tuh salah satu penentu lah, dia itu masih bisa lanjut tren apa enggak. Nah, jadi kalau di sini ya kecenderungannya sebenarnya turun, sama teman-teman juga lihat stochastic slow sejalan ya dengan MA. Jadi conviction kita pas nih. Ada nih, oh ya ini turun dan jangan dikejar dulu. Nah, next targetnya kemana? Nah, yang perlu bener-bener dipantengin adalah 1950. Kalau 1950-nya jebol, maka teman-teman akan antisipasi support berikutnya di Fibo 0,618 di 1915 gitu ya. Nah, kurang lebih begitu untuk si Arto. Ya kita tinggal cek nih. Arto. Nah, Arto salah satu yang bagus gak? Ya sebenarnya banknya bagus gitu ya. Bagus ya, rata-rata dari kita pasti pakai lah. Tapi ya balik lagi kalau di saham kita lihatnya foreign flow-nya dulu. Nah, dari tanggal 5 sampai 19 rata-rata terjadi yang namanya outflow dari asing ya.
Ya kalau misalnya asingnya masih outflow, teman-teman jangan buru-buru, tunggu dulu aja gitu ya. Tinggal kita cek nih. Nah, dari 15 sampai 19 berarti sesuai nih. Kita cek, oke asingnya buang, tapi retailnya buang nggak? Retailnya yang beli nggak gitu ya. Oh ternyata iya nih mas, retailnya beli, ada XL, XC, YP ya. Biasa, oke. Ini DR tuh kayak kenal ya. DR, RHB, DX, Bahana. Oke, nah kita lihat lah. XL, XC, YP ya, biasa ya. Kalau mereka ada dalam satu frame, biasanya saham itu cenderung koreksi teman-teman ya. Biasanya. Nah, terus kalau kita lihat yang jual siapa? IU siapa nggak kenal. KI ini Philip ya. Terus yang jual lagi siapa? KZ, DX, LG. Ya ini mereka udah jual biasa ya. Lihat harganya turun. Jadi, nah ini Mas Emon nggak tahu nih berapa banyak yang masuk. Berapa banyak yang jual. Tapi ya, at least teman-teman tunggu dulu nih. Sampai mereka udah mulai bottom, baru kita coba masuk lagi di Arto. Selama seperti ini lebih baik wait and see teman-teman ya. Tunggu dulu. Tunggu sampai kapan kak? Ya sampai ini ya. Ya sampai harganya mulai bottoming gitu ya. Nggak tahu kapan. Bisa seminggu, bisa 2 minggu. Tapi nantilah ya pasti akan diupdate terus gitu ya kalau sahamnya bagus. Gitu ya, kurang lebih ya teman-teman ya di Arto ya. Next habis Arto itu ada BBYB ya. Nah, BBYB apakah bagus? Sama ya. Kita ngelihat pucuknya di 585 ya, koreksi di bawah MA5, MA10 juga dijebol ke bawah. Stochastic Slow juga ini gede banget ya, turun ke bawah. Apakah ada potensi lanjutan turun? Ini tetap ada. Terakhir kemana? Pantau 462 ya, ini sebagai area support berikutnya. Kalau jebol lagi 462, ada potensi turun lagi ke 444 ya, triple 4 ya di sini. Ini kan potensi downside-nya sekitar 7-8%. Nah, lihat lagi stochastic slow-nya jauh, teman-teman kebuka lebar ya. Ini udah jauh kebuka lebar. Jadi saran Mas Emon yang teman-teman pada penasaran mau FOMO, kurang-kurangin dulu ya. Kurang-kurangin dulu. Kenapa? Karena ya ini tadi nih. Kita ngelihat, sorry bentar ya. Nah, kita ngelihat ya dari semua indikatornya ngapain? Indikatornya pada turun. Nah, sekarang di sini tinggal kita cek nih. Ini asingnya pada buang apa enggak gitu ya. Si BBYB. Nah, BBYB ternyata, nah ini menarik nih. Kenapa? Karena kita lihat tiba-tiba waktu harganya turun asingnya masuk. Nah, di sini ya kita butuh cek nih. Ini anomali lah kita bilangnya ya. Harganya turun, asingnya beli. Kita cek BBYB. Nah, BBYB khususnya di tanggal 19, apakah retailnya udah jualan apa belum? Nah, si aku masuk. Biasa kalau si aku masuk, teman-teman ya, itu ada potensi lah. Retailnya buang. Nah, tapi kita lihat XL masih masuk. GR, LG, sama GR sama LG lah. Beli ya. Tapi di sini XL ada. Coba kita lihat yang jual. Nah, ini ya, PD, YP. Nah, ini kelihatannya retail nih, berdua ya. PD, YP, sama XC nggak ada ya? Nggak ada. Nah, PDIP-nya buang ya kemarin ya, 19-nya. Di sini XL beli, ada buang juga. Tapi masih net buy. Nah, tinggal kita fokusnya coba ke seminggu ya, biar tahu gambarannya. Nah, ini banyak retail yang masuk gitu ya. Jadi tunggu dulu teman-teman. Kalau misalnya masih bisa dikasih turun ya bagus. Tapi kalaupun ada technical rebound ya dicek nih. Karena ini area penting ya, di Fibo 2,618. 486 nih di sini. Nah, kalau dia bisa klaim di sini ya kita cek nih. Ini bener solid gak nih technical rebound, mau bener-bener rebound untuk bikin yang namanya higher low nih, begini ya. Nah, kalau misalnya posisinya memang bener dia mau create yang namanya another higher low, ya ada potensi untuk naik lagi. Tapi selama nggak bisa ya jangan terlalu berharap lah teman-teman ya sampai di market sampai di akhir tahun ini gitu ya. Jadi tetap dua arah ya, meskipun demikian tapi tetap ingat di akhir tahun malah sebenarnya marketnya masih lagi agak kurang gitu ya. Jadi jangan dipaksakan. Itu untuk BBYB, kemudian BTPS. BTPS. Nah, untuk BTPS ya kalau teman-teman lihat, Mas Emon nggak tahu ya untuk perbankan syariah seperti apa lini bisnisnya. Masih nggak update, belum terlalu ngerti. Tapi at least kalau teman-teman ngelihat ya, kalau kita ngomongin secara teknikal, apakah di sini bottom? Yes, di sini bottom ya. Kita lihat ada double bottom formation, terus di sini juga
ketika harganya dibawa turun dari Fibo 2,618 di 1180, teman-teman lihat demand-nya masuk lagi nih. Buyers-nya ada nih yang mau beli di sini. Jadi kalau secara teknikal apakah bisa naik? Ya ini bisa naik. Tapi untuk short term-nya paling teman-teman ngejar sampai 12.35 dulu. Dan kembali lagi jangan terlalu berekspektasi. Teman-teman bisa ngelihat rally di akhir tahun ya. Apalagi sisa 5 hari. Jadi ya kalau mau pantau-pantau bisa. Mungkin teman-teman untuk swing ngejar 10-15% masih enggak sih. Mungkin ya 5% lah, 5-6% masih oke lah ya untuk BTPS. Tapi ya kita cek dulu aja dari foreign flow-nya ya teman-teman ya, BTPS. Nah ini oke. Kenapa? Karena udah menarik nih dari tanggal 11 sampai tanggal 19 nih akum ya. Jadi ketika harganya turun terus dia masih akum nih. Jadi ya kalau teman-teman mau masuk di BTPS apakah ini bottom? Ya ini bottom gitu ya. Confirm sama apa? Sama akumulasi asingnya. Jadi teman-teman masuk lebih pede. Ketika lihat asingnya mulai distribusi ya teman-teman bisa langsung keluar gitu ya. So BTPS kalau mau coba punya exposure silahkan teman-teman. Tapi masuknya juga wise ya, bertahap. Kalau teman-teman lihat ya BTPS dari 1.500 ya. Ini koreksinya sudah sekitar 25%. Ya balik lagi kalau teman-teman lihat dari topnya ya dari 4.000 ya sebenarnya ini ya. 4.000 ke 1.900, 70% lah dia koreksi. Tapi ini perlu dipahami juga ya teman-teman ya. Mas Emon nggak ngerti untuk bisnisnya bank syariah seperti apa. Tapi ya kalau untuk harga bagus ya udah lumayan bagus gitu ya. Oke. Next lagi. Oh kita coba cek dulu ya yang beli siapa untuk si BTPS ya. Nah ini BTPS yang beli ada ZP, aku BK ya, biasa jadinya bagus ya. Ada mereka bertiga yang beli, yang jual AI, AZ, KZ. Ya overall ketua-ketua kita masuk dan dari tanggal 10 masih inflow ya dari asingnya. Jadi apakah potensi naik ya ini masih ada potensi gitu ya. Jadi kayaknya kelihatan nih bottomingnya memang di 1.100, 1.200-an ya di sini ya. Di area sini nih. Gitu. Oke. Jadi terakhir PNLF ya. Nah ini nggak tahu ya teman-teman kenapa suka banget sama PNLF. Jujur Mas Emon nggak terlalu suka. Kenapa ya historical matters gitu ya. Apalagi perbankan. Ya ini pernah sering koreksi ya. Koreksinya dalam-dalam. Ya kalau secara teknikal dibilang apakah ini tradable ya ini sebenarnya masih tradable lah. Kenapa? Karena setiap dia bottom ya dia naik juga gitu kan. Tapi ya teman-teman tahu ya saham seperti PNLF bukan untuk jangka panjang. Yang pertama, yang kedua, teman-teman lihat harganya di 200-an and then ini sering terjadi yang namanya ya fake lah ya, fake naiknya ya. Sering terjadi shadow ya di atas. Tandanya memang pergerakan harganya nggak terlalu stabil ya, dia nggak kuat di bawah naik. Itu prinsipnya secara teknikal gitu ya. Tinggal kita cek lagi di sini. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, teman-teman ya, yang harus dipantau adalah apa? Yang dipantau untuk 252-nya gitu ya. Untuk si PNLF. Kalau PNLF masih bisa bertahan di atas 252, ya maka tetap ada potensi untuk naik. Tapi kalau nggak ada dan ini potensi turun, nah teman-teman harus hati-hati. Dicek lagi ya untuk pergerakan harga di 236-nya. 236. Gitu. Ntar, wait. Nah, di sini buang dulu, bentar ya. Ini 236. Nah, ini juga agak sedikit riskan ya di sini ya, MA100 nih. Di bawah sini. Kalau dia cross di bawah MA100, nah ini ada potensi untuk menyentuh 236-nya malah makin tinggi gitu ya. Jadi wait and see juga. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Sudah create lower high di sini. Dia nggak berhasil naik lagi ke atas, jadi pantau ya. Nah, ini kan juga ya baru keluar juga dari MSCI gitu ya. Jadi apakah kurang ya? Udah jelas kurang gitu ya. Nah, ini juga kurang bagus ya. Kenapa? Udah inflow gede, tiba-tiba outflow lagi. Tinggal kita cek PNLF. Oh, ada retail nggak? Nah, ini retail kan lumayan kecil sebenarnya, nggak terlalu gede. Tapi lihat yang buang barang, AZ, YP. AZ lah buangnya gede ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. AZ-nya buang gede. Ini kagak tahu nih sisa-sisa barang di pasca MSCI kemarin apa enggak, kita nggak tahu. Tapi ya aku menurutku kurang lah untuk PNLF gitu ya. Gitu. Jadi ya kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk saham perbankan. Ya baik lagi kalau misalnya perbankan ya daripada kita milihnya yang second liner yang mendingan masuk di induk-induknya aja ya, kapal-kapal induk ya kayak BCA BRI ya. Itu lebih bagus atau BMRI lah. Gitu.
Tapi kalau teman-teman consider untuk day trade atau sedikit swing ya, boleh nih masuk ke bank digital yang swingannya agak gede, atau kayak BRIS BTPS yang udah mulai bottoming, tapi tetap diingat kayak BRIS sama BTPS itu dia koreksi ya, masih dalam fase koreksi. Kalau misalnya udah loss 3-5%, consider untuk cut loss gitu teman-teman ya. So I think that's it ya untuk perbankan. Agak sedikit lama, tapi semoga membantu.